Ibu Sugihartini. Bank BNI, Bapak Yaman Bafiros. Bank BTN, Bapak Hilmansyah. Dan yang terkhusus guru kita bersama yang kita muliakan, Bapak Ustadz Ahmad Susilo. Dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin, tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa cinta dan hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan sakinah, ketenangan dan kedamaian dalam diri orang-orang yang beriman dan menambahkan keimanan itu kepada mereka setelah keimanan yang ada. Salawat dan salam teruntuk yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya yang mulia. Semoga salawat dan salam juga melimpah untuk kita semua umatnya hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kami menghaturkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara pengajian ini. Acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakayapa Indonesia. Karena itu, ikutilah acara ini dengan penuh hikmat dan perhatian agar pesan-pesan yang disampaikan oleh guru kita mudah menerimanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya izinkan kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama dari awal hingga akhir nanti. Acara pertama adalah pembukaan. Acara kedua adalah sambutan dari Ketua Yayasan Wakayapa Indonesia yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Hendar. Acara yang ketiga adalah ceramah agama dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Susilo dengan tema amalan utama para warga senior untuk memperoleh keberkahan dunia, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Acara yang keempat adalah penutup. Nanti insya Allah acara akan ditutup dengan foto bersama dan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Ahmad Susilo. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya sejenak untuk menyapa guru kita Ustadz Ahmad Susilo. Assalamualaikum Ustadz. Halo, assalamualaikum Ustadz. Belum ada sambungan dengan Ustadz Ahmad Susilo. Baik, kita lanjut saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita
mengikuti acara yang pertama, Baru mulai. yaitu acara pembukaan dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita mengikuti acara yang selanjutnya, yaitu acara sambutan dari Ketua Yayasan Wakayapa Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Hendar. Kepada Bapak Hendar kami silakan. Terima kasih Pak Muhtar Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu para peserta pengajian yang saya hormati. Pertama-tama kembali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali mengikuti pengajian pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya. Semoga kelak di akhir zaman kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya menyambut baik penyelenggaraan pengajian sore ini yang merupakan realisasi dari salah satu pilar pelaksanaan program pendidikan Yayasan Wakayapa Indonesia, yaitu meningkatkan pengetahuan di bidang agama, khususnya bagi warga senior atau senior citizen. Tema yang dipilih panitia pada pengajian sore ini yaitu amalan utama warga senior untuk memperoleh keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, merupakan tema yang menurut saya sangat tepat bagi kita semua yang pada umumnya tergolong warga senior. Meskipun tentu saja pengajian ini juga terbuka bagi siapa saja, termasuk juga kaum muda. Kita menyadari bahwa sejalan dengan bertambahnya hitungan usia, secara alamiah kemampuan fisik dan daya nalar kita terus menurun. Dalam kondisi demikian, maka meskipun memiliki semangat yang besar untuk menjalankan seluruh amalan ibadah selain ibadah wajib, kita tetap harus memahami, harus mampu menjaga keseimbangan dengan daya dukung fisik dan psikis kita. Oleh karena itu, memahami amalan utama bagi para warga senior guna meraih keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu kebutuhan yang penting untuk kita pelajari dengan baik. Dalam menjalankan amalan sehari-hari, kita harus semakin smart, semakin cerdas, bukan hanya hard, yaitu dengan jalan meningkatkan pemahaman kita atas petunjuk, bimbingan, dan aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang melandasi amalan yang kita laksanakan agar kita mampu memperoleh keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk membahas tema pengajian yang menarik sore hari ini secara lebih mendalam, alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Susilo yang tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau telah 2 kali mengisi pengajian yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakayapa Indonesia dengan jumlah peserta yang cukup banyak.
atas nama seluruh jajaran pengurus dan pembina Yayasan Wakayafa Indonesia, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Ustadz Ahmad Susilo yang telah berkenan menyediakan waktu guna memberikan pencerahan kepada kita pada sore hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak dan Ibu, para pimpinan dan anggota Persatuan Pensiunan Bank Indonesia, bank-bank BUMN, serta peserta pengajian lainnya yang telah berpartisipasi menghadiri pengajian virtual sore ini. Semoga Bapak dan Ibu dapat memetik manfaat dari kehadiran di pengajian sore ini sebagai modal untuk menjalankan amalan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan informasi mengenai pembangunan gedung Geraha Titian Taqwa yang direncanakan menjadi tempat pesantren bagi senior citizen dan gedung pelatihan keterampilan anak yatim duafa saat ini terus berlangsung sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Namun, seperti terjadi pada kebanyakan proses pembangunan, dalam perjalanannya pembangunan ini mengalami beberapa penyesuaian setelah memperoleh masukan dari vendor dan pengguna, sehingga dengan penyesuaian tersebut diharapkan manfaat atau benefit dari gedung itu menjadi lebih optimal. Insya Allah kami akan terus menjaga supaya penyelesaian gedung dapat berlangsung sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pada kesempatan ini sekali lagi izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta pengajian yang telah memberikan donasi baik untuk pembangunan gedung maupun penyelenggaraan pengajian bulanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak dan Ibu sekalian sebagaimana telah dijanjikannya. Dukungan Bapak dan Ibu baik dalam bentuk donasi maupun dalam bentuk dukungan lainnya tetap kami harapkan untuk dapat merealisasikan berdirinya tempat penyelenggaraan pesantren bagi para lansia yang representatif di Islamic Village Karawaci. Perjalanan masih panjang dan kami masih menghadapi beberapa tantangan, namun insya Allah dengan kebersamaan, dengan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Last but not least, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pembina, Bapak dan Ibu pengurus yang secara aktif telah mendukung dan berupaya untuk terus menyelenggarakan pengajian bulanan ini. Besar harapan kami melalui pengajian ini, kita dapat memetik hikmahnya dalam rangka meningkatkan pemahaman kita di bidang agama, khususnya mengenai amalan utama bagi para senior citizen. Demikian sambutan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Selamat mengikuti pengajian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, telah kita ikuti bersama sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Hendar. Kepada yang terhormat Bapak Hendar, kami menghaturkan banyak terima kasih dan semoga apa yang sedang diperjuangkannya dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan acara kita ke acara yang ketiga, yaitu ceramah agama dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Ustadz Ahmad Susilo dengan tema amalan utama para warga senior untuk memperoleh keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, untuk ceramah ini kami batasi waktu 1 jam dan nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Waktu kami serahkan kepada Ustadz. Pada Ustadz kami silakan.
Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah pengajian dari Majelis Taklim Wakayapa yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insya Allah kita akan menguraikan kajian dengan tema amalan utama untuk para warga senior untuk memperoleh keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin yang hadir barangkali didominasi oleh warga-warga senior yang usianya sudah di atas 50 tahun. Yang kalau para pegawai negeri biasanya sudah mulai mempersiapkan diri masa pensiun. Berarti keadaan tubuh sudah mulai lemah. Apakah amalan yang paling utama untuk kita bisa memperoleh keberkahan dan rahmat Allah? Tentu sekali lagi tadi disampaikan pula oleh Pak Ketua, bukan hanya untuk warga senior saja. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Siapapun kita, yang muda-muda pun harus mempersiapkan diri. Amalan yang bisa menjadikan untuk barokah bagi kita dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keberkahan dan rahmat Allah, insya Allah semoga bisa menghantarkan menuju kepada surga. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, Allah perintahkan kepada kita, mau senior, mau junior, mau siapapun, sepanjang kita mengaku orang yang beriman dan bertakwa, wajib beramal dengan amalan yang terbaik untuk persiapan kita menuju Robnya. Saya buka sebagai muqaddimah. Di sebuah ayat Al-Quran, surat 59, surat Al-Hasyr, ayat yang ke-18 dan ayat ke-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri kita masing-masing, jiwa kita masing-masing, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, yang laki-laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit. Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap diri kita masing-masing, jiwa-jiwa kita masing-masing, memperhatikan ma qaddamat lighad. Apa yang telah Anda perbuat untuk bekal hari esok, untuk bekal berjumpaan dengan Allah di yaumil akhir. Wattaqullah. Bekal terbaikmu itu adalah takwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sesungguhnya maha menyaksikan, maha mengawasi, maha mengetahui semua yang kamu amalkan di dunia, semua yang kamu kerjakan di dunia. Allah tahu apakah itu amalan terbaik untuk bekalmu di yaumil akhir, ataukah amalmu terbaik hanya untuk meraih dunia. Maka Allah ingatkan di ayat yang ke-19-nya. La takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Jangan kamu suka melalaikan Allah.
Janganlah kamu seperti orang-orang yang suka melupakan Allah. Biasanya manusia sering melupakan Allah. Kapan? Di saat terlalu sibuk dengan dunia. Di saat terlalu tergopoh-gopoh dengan dunia, maka mereka sering melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Jika ada manusia melupakan Allah, Allah akan biarkan mereka lupa kepada diri-diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Siapakah gerakan orang yang suka melupakan Allah? Orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia. Orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW beliau bersabda, qalbu syai' syabun ala hubbi itsnatain. Hati orang-orang yang sudah tua, sudah senior, usianya sudah di atas pensiun, 6 tahun, 60, bahkan kadang 70. Kata Rasulullah, tetap muda dalam 2 perkara. Orang sudah tua umurnya, tapi tetap bermuda dalam 2 perkara. Apa yang pertama? Hubbil 'aish wal mal. Tetap muda dalam cinta untuk selalu hidup dan cinta harta benda. Jadi manusia, meskipun umurnya sudah tua, tetap pengen hidup, pengen panjang umur, dan tetap pengen kaya dengan harta melimpah ruah. Maka kita lihat, dalam kehidupan nyata, 60 tahun, 70 tahun, bahkan lebih, masih rebutan kekuasaan. Masih saja ingin berkuasa, masih ngumpulin harta. Apakah dibawa mati? Seharusnya yang dipikirkan bagaimana mengumpulkan bekal amal ibadah terbaik untuk menggapai ridha Allah, untuk menggapai barakah, untuk menggapai rahmat Allah. Jadi manusia tua secara usia, tapi tidak pernah tua. Dalam lafaz lain, juga riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Yahramu ibnu Adam wa tashibbu minhu shnatan. Manusia itu pasti akan selalu dan pasti akan menjadi tua. Nggak ada muda terus. Namun hatinya tetap muda dalam 2 perkara. Jadi umurnya tua, fisiknya tua. Ini hatinya tetap muda dalam 2 perkara. Apa itu yang pertama? Hirsu 'alal mal wa hirsu 'alal 'umur. Ingin tetap muda, yaitu serakah dalam urusan harta dan selalu ingin panjang umur. Itulah manusia. Padahal manusia gak mungkin muda terus. Kita itu akan tua, saudara sekalian. Mari kita buka kembali surat Ar-Rum, surat 30, ayat 54. Surat Ar-Rum, surat 30, ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Setelah menciptakanmu, manusia asalnya dalam keadaan dha'fin, lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian dalam keadaan lemah, manusia kemudian Allah ciptakan, Allah jadikan menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah Allah jadikan kamu kuat, Allah jadikan lagi kamu lemah dan mulai tumbuh uban. Coba lihat Bapak Ibu sekalian yang usianya sudah di atas 50, buka kepala Anda, lihat Anda bercermin. Saya yakin kita bercermin tiap hari. Pernahkah kamu kemudian berpikir bahwa rambutmu sudah mulai beruban? Kadang-kadang rambut alis juga beruban. Sampai maaf, bulu hidung pun kadang beruban. Kumis kita, janggut kita beruban. Allahu Akbar. Tidakkah Anda sadar bahwa Anda sudah mulai menua? Tidakkah Anda sadar bahwa itu tanda Anda sudah mulai lemah? Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan manusia. Apapun yang Allah kehendaki, Allah mampu. Wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang maha mengetahui. Dialah Allah yang maha kuasa. Jadi jelas saudara sekalian, gak ada manusia muda, terus gak ada. Pasti akan bertambah tua. Nah kita ini sudah senior, sudah di atas 50-60 tahun. Apa yang harus kita kejar?
amalan terbaik yang harus kita lakukan untuk mendapatkan barokah dari Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah. Sekarang saya akan uraikan makna barokah dan apa itu makna rahmat. Bahasa Arabnya adalah barokah. Ada huruf ba, ada huruf ro, ada huruf kaf, ada huruf ta marbutah. Barokah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berkah. Barokah secara bahasa lughawi, dalam bahasa Arab kata berkah, kalau kita terjemahkan secara arti dalam bahasa Indonesia, artinya barokah itu langgeng, kekal, terus menerus. Sesuatu yang tidak putus, itulah barokah. Artinya apa? Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, yang bisa langgeng pada diri kita, itu barokah. Bukan langgeng harta banyak terus, sehat terus. Tidak. Ini terkait dengan bagaimana iman dan takwa seorang hamba. Kalau hamba itu beriman, kalau hamba itu bertakwa, pasti akan merasakan keberkahan kapanpun, dimanapun, sepanjang hidup. Karena hamba yang beriman, bertakwa, sadar, berkah tidak harus dengan harta, berkah tidak harus dengan sehat, berkah tidak harus dengan dunia dan seisinya. Karena itu semua hanyalah titipan. Tapi berkah adalah bagaimana seorang hamba bisa langgeng dalam taat, bisa langgeng dalam ibadah, bisa langgeng dalam menjaga istiqomah iman dan takwa. Sehingga dalam keadaan apapun, susah, senang, kaya, miskin, dia selalu dekat dengan Allah. Orang ini hidupnya akan barokah. Langgeng, tetap, abadi, terus bersamanya. Itulah barokah. Tapi mohon maaf, bagaimana pemahaman barokahnya kita? Hartanya melimpah ruah, berkah. Sehat walafiat, berkah. Anak-anaknya sukses berhasil, berkah. Punya kekayaan, kedakat kedudukan, jabatan tinggi, berkah. Sementara boleh jadi dia tidak beramal sebaik-baiknya. Di mana berkahnya? Berkah yang semu. Karena dunia yang kita miliki itu semu. Mau harta, mau kekayaan, mau pangkat, mau jabatan, semu. Berkah itu adalah seorang yang tetap mendapatkan kasih sayang Allah. Rahmat, kasih sayang Allah. Karena Allah cinta kepada hamba. Kenapa? Karena hambanya menuju kepada Allah. Harta nggak abadi, saudara sekalian. Lihat surat Al-Qasas, surat 28, ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa saja yang Allah berikan kepada kamu, pangkat, kedudukan, kekayaan, harta, jabatan, anak, keturunan, itu semua hanyalah kesenangan hidup di duniawi beserta perhiasan dan keindahannya. Wa ma indallah, apa-apa yang ada di sisi Allah, pahala amal kebaikan kita, pahala ibadah kita, ketaatan kita, ketakwaan kita, khairun wa abqa, itu yang lebih baik, itu lebih kekal. Itu lebih baik, itu lebih kekal. Afala taqilun? Apa kamu tidak menggunakan akal? Bahwa hidup di dunia, berkah itu bukan hanya untuk meraih dunia, tapi berkah itu bagaimana Anda bisa membekali diri untuk bekal akhirat. Maka keberkahan bukan dari kaya harta, tapi bagaimana jiwa kita tunduk kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Laisal ghina, bukanlah disebut orang yang kaya. Ghinal ard, kasratil ard. Orang kaya itu bukan orang yang memiliki banyak harta di dunia, banyak kedudukan di dunia, hebat di dunia posisinya. Bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi bagaimana yang dimaksud orang yang kaya adalah
kaya tentang jiwa, di mana jiwanya selalu tunduk kepada Allah. Maka orang-orang yang iman dan takwanya dijaga, pasti Allah akan limpahkan keberkahan-keberkahan. Allah turunkan dari langit, dari bumi, dan terus menerus. Bahkan Allah berjanji, saudara sekalian, andai penduduk negeri-negeri dimanapun negeri itu berada, termasuk andai penduduk kita di dunia ini, di Indonesia ini, punya iman dan takwa, jiwanya betul-betul tunduk kepada Allah. Allah berjanji, dilimpahkan, diturunkan keberkahan yang tiada hentinya. Al-A'raf, surat 7, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah. Kata-kata berkah di sini Allah gunakan ganda, jamak, bukan berkah, bukan barokah, tapi barokah. Keberkahan yang terus menerus. Minas sama, Allah turunkan dari langit. Wal ard, Allah keluarkan dari bumi. Bayangkan subhan, la fatahna alaihim barakah. Kami curahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan dari bumi. Tapi kenapa keberkahan itu tidak ada? Walakin kazzabu. Karena manusianya mendustakan iman, mendustakan akidah, mendustakan takwa, hanya mengejar dunia, dunia, dan dunia. Padahal usianya sudah senja, umurnya sudah bertambah, rambut sudah beruban, kulit sudah keriput, tanda peringatan Allah Anda sudah tua, sudah senior, tapi terus merasa muda dengan dunia. Kenapa? Terperdaya dengan dunia. Inilah saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Mereka memikirkannya hanya dunia, dunia, dan dunia. Padahal Allah janji, kalau Anda benar-benar iman dan takwanya dijaga, berkah itu selalu menyertai kita. Allah turunkan dari langit, Allah turunkan dari bumi. La fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri itu mendustakan Allah. Kadzabu, dusta imannya, dusta takwanya, dusta lisannya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpahkan kepada mereka di dunia bermacam-macam, bertubi-tubi siksaan, musibah, bencana yang tidak pernah berhenti, terus menerus. Kenapa? Bima kanu yaksibun. Disebabkan perbuatan mereka. Disebabkan amal mereka yang bukan beramal terbaik untuk bekal akhirat, tapi masih tergopoh-gopoh dengan dunia. Terus dengan sibuk dengan dunia, lupa waktu, lupa sehat. Padahal usianya sudah senja. Pantas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nikmatan maghbunun katsirun minan nas. Nikmatan maghbunun katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia sering tertipu dan terperdaya dengan dua nikmat ini. Apa itu nikmat yang sering manusia lupa dan terperdaya dengan nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Di saat masih muda, semangat dunianya luar biasa. Sudah tua, tetap saja semangat dunia luar biasa. Seakan-akan hidup akan selama-lamanya. Seakan-akan hidup akan, semua harta akan dibawa. Waktu luang yang diberikan, disia-siakan. Demi Allah, mereka yang seperti itu pasti menyesal. Kapan menyesal? Saat nanti dicabut nyawanya, datang keputusan Allah. Itulah dunia. Itulah yang suka memperdayakan kita. Apa penyebabnya? Karena manusia terlalu cinta dengan dunia. Manusia telah memandang dunia itu indah. Akhirnya waktu luang disia-siakan. Ketika nikmat sehat disia-siakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain
pun memerintahkan kepada kita, bahkan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Akhadha bimankibayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa qala, aku dipegang kedua bahuku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, ya ghulam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hai anak muda, jadilah kamu hidup di dunia seperti orang yang asing. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang abiru sabil, orang yang hanya sekedar mampir di tengah perjalanan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, maka Ibnu Umar kemudian berkata, meneruskan perintah Rasulullah, sabda Rasulullah, wasiat Rasulullah. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika telah datang waktu subuh, waktu pagi, beramallah, segeralah, berbuat baiklah, cari bekal terbaik untuk menggapai ridha Allah, menggapai barokah dan rahmat Allah. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika telah datang waktu pagi, jangan kamu tunda nanti, tundu sampai waktu sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika telah datang waktu sore, jangan tundu nanti besok subuh, besok pagi. Apa maksudnya? Untuk beramal, jangan tunda-tunda. Untuk beramal, jangan ditunggu sekarang. Karena kita tidak tahu kapan Allah menjemput nyawa kita. Kehidupan kita hanya sementara. Segeralah. Khudh min sihatika lisaqamika wa min hayatika limautika. Ambil wahai anak muda, wahai Abdullah bin Umar, ambil kesempatan sehatmu untuk nanti bekal sakitmu. Kalau Anda sudah sakit, Anda gak bakal maksimal ibadah. Mumpung masih sehat, hayo sekarang. Mumpung kita masih muda, kekuatan kita masih ada, hayo sekarang. Jangan tunggu sampai nanti tua. Sekarang kita sudah tua, dan sebelum mati, mari khudh min hayatika limautika. Ambil kesempatan hidupmu untuk bekal mati. Ambil, segera. Jangan ditunda-tunda. Ini perintah Rasul, saudara sekalian. Kenapa? Karena banyak manusia menunda-nunda urusan akhirat gara-gara terperdaya dengan dunia. Allah nyatakan itu. Dan itulah manusia. Kenapa banyak menunda-nunda urusan akhirat? Karena terlalu cinta dengan dunia, terperdaya dengan dunia, seakan-akan dunia itulah segala-galanya. Maka kalau orang sudah memandang dunia itu segala-galanya, akhirat nggak ada apa-apanya. Lihat surat Ar-Rum, surat 30, ayat 6 dan ayat 7. Afwan, ayat 7 dan ayat 8 maksud saya. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Mereka, yaitu kebanyakan manusia, hanya mengetahui yang lahir, yang tampak dari kehidupan dunia. Indah, nikmat, gemerlap. Itulah manusia. Maka kalau manusia hidupnya sudah terlalu jatuh cinta dengan dunia, dunia terus yang dipikirkan, dia nggak pikirin akhirat. Dia nggak berpikir bekal. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang terhadap akhirat mereka lalai. Nggak memikirkan bagaimana bekal terbaik untuk akhirat. Allahu Akbar. Padahal bagaimana? Kita sudah tua, usia kita sudah lanjut. Bukankah kata Rasulullah, umatnya Rasulullah itu umurnya antara 60 dan 70, mungkin di antara kita sudah yang lebih dari 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Lalu apa yang Anda kejar di usia itu, wahai saudaraku seiman? Maka Allah menyindir orang-orang yang terlalu cinta dengan dunia. Dikiranya dunia itu selama-lamanya. Maka di ayat 8 Allah berfirman, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Hai manusia, hai mereka semua, hai kalian semua. Apakah mereka, kamu semua tidak memikirkan tentang kejadian pada diri-diri mereka sendiri? Apa kita tidak merenung tentang diri kita? Ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma.
Tidaklah Allah menciptakan segala apa yang ada di langit. Tidaklah Allah ciptakan apa yang ada di bumi. Dan tidaklah Allah menciptakan segala apa yang ada di antara kedua itu. Illa bilhaq wa ajalim musamma. Allah ciptakan dengan hak dan Allah tentukan sampai waktu yang telah benar-benar ditentukan. Kita nggak abadi, saudara sekalian. Hidup abadi adalah nanti di yaumil akhir. Dunia hanya sementara. Apa kamu tidak berpikir, lalu kenapa kamu sibuk dengan dunia, dan dunia? Lalu kamu lupakan akhirat. Dilupakan bekal terbaik. Allahu Akbar. Apakah kamu tidak berpikir, kata Allah, wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Tapi memang kebanyakan manusia terhadap pertemuan dengan Allah, dengan Rabb-nya, mengingkari, ingkar. Seakan-akan hidup abadi cuma di dunia sudah, nggak ada kehidupan akhirat. Maka mereka tergopoh-gopoh dengan dunia, dia lupa akan akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan maaf saudara sekalian, ini nyata. Demi Allah, ini nyata. Banyak manusia terperdaya dengan dunia. Banyak manusia mengingkari kehidupan akhirat karena terlalu jatuh cinta dengan dunia. Apakah kamu hendak hidup terus dengan dunia? Apakah kamu hendak sibuk mengumpulkan dunia? Memang dunia indah, tapi Allah tidak menjadikan dunia indah untuk kita nikmati. Bayatin, Bro. Hanya untuk apa? Bekal berlalu sementara untuk menuju yaumil akhir, untuk menuju kepada keberkahan dan rahmat Allah nanti di surga. Allah firmankan di surat 3 Ali Imran ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan tentang hawa nafsu yang ada pada dirinya. Kenikmatan, kesenangan, yakni cinta dengan pasangan-pasangan hidup. Yang laki-laki cinta dengan nisa, perempuan. Tentu yang perempuan dengan laki-laki. Wal banin, anak-anak keturunan. Wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah. Harta kekayaan benda yang bertumpuk, yang ditimbun, yang banyak berupa emas, perak, dan yang lainnya. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Allah mengatakan khailil musawwamah karena di zaman Rasul binatang tercepat yang menjadi tunggangan terbaik adalah kuda pilihan. Sekarang bagaimana? Kekayaan Anda yang dimiliki di garasi Anda, mobil Anda, semuanya, aksesoris Anda. Wal an'am, binatang-binatang ternak, wal hars, sawah ladang. Apa ini? Dunia dan seisinya memang menggiurkan. Tapi apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua hanyalah kesenangan, kenikmatan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik dari semua dunia dan seisinya. Maka Allah tawarkan di ayat 15-nya, saudara sekalian. Qul, katakanlah, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah aku kabarkan kepadamu, maukah aku beritahukan kepadamu dari yang lebih baik dari seluruh dunia dan seisinya itu? Jadi demikian, maksudnya semua dunia yang telah kamu cintai tadi, maukah aku tunjukkan lebih baik dari dunia dan segala isinya? Lilladzina taqaw, untuk orang-orang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Jannatun tajri min tahtihal anhar, akan mendapatkan surga-surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya, wa azwaju mutahharah, dan akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci, wa ridwan,
minallah, dan keridhaan dari Allah, barokah dan rahmat Allah berikan. Wallahu basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah basir, maha mengetahui, maha melihat bil ibad, tentang hamba-hambanya. Saudara kalian, dari ayat ini jelas sekali bahwasanya manusia itu memang kecenderungannya cinta dengan dunia. Kecenderungannya adalah memiliki hawa nafsu tentang dunia. Kecenderungannya selalu ingin menguasai dunia. Ingin kaya, ingin sukses, ingin nikmat di dunia. Silakan, boleh, tidak mengapa. Tapi ingat, dunia hanya sementara. Dunia itu tidak abadi. Bahkan kalau kita ingin merenung, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, dunia dan seisinya itu sesungguhnya permainan, senda gurau, yang sesungguhnya hanya sesaat dan sementara, tidak abadi. Dan Allah tidak pernah mengatakan dunia lebih baik dari akhirat. Selalu Allah katakan dunia itu nggak ada apa-apanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu minal ula. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Allah katakan itu. Maka pahami, dunia itu sesungguhnya bukan kehidupan. Bagi orang yang benar-benar beriman takwa, dunia itu tadi singgah sementara, mampir sementara, seperti orang asing sedang dalam perjalanan, mampir di tengah jalan untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Kita sekarang sedang mampir, saudara sekalian, sedang mampir sementara di dunia. Ayo cari bekal terbaik. Kita akan melanjutkan perjalanan kematian kita di alam barzah untuk menuju yaumil akhir. Nah, tujuan kita utama itu adalah yaumil akhir. Maka saudara sekalian, dunia sekali lagi bukan kehidupan. Tadi kita buka surat 6 ayat 32. Surat 6 Al-An'am ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun." Kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau. Waladdarul akhiratu khair lilladzina yattaqun. Sedangkan negeri akhirat itu adalah sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun? Apa kamu tidak menggunakan akalmu bahwa dunia itu gak ada apa-apanya? Subhanallah. Dunia itu bukan kehidupan, ya akhi, ya ukhti, wahai bapak ibu sekalian. Apalagi kalau kita sudah termasuk orang-orang yang generasi yang sudah usia tua, yang sudah senior, yang sudah berubah, yang sudah mulai keriput, yang usia sudah di atas 50. Apalagi yang hendak kita nikmati dengan dunia. Boleh, tapi jadikan bekal untuk kehidupan abadi. Ini kata Allah. Hidup dunia itu hanya permainan, senda gurau, main-main. Waladarul akhiratu khair lilladzina yattaqun. Negeri akhirat itu adalah negeri yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala taqilun? Apa kamu tidak menggunakan akalmu? Apa kamu tidak mau berpikir? Agama itu untuk mengembangkan Islam. Ini jelas sekali bahwasanya kehidupan dunia itu di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Hanya manusia saja tergopoh-gopoh dengan dunia. Kalau dunia hidup itu nggak ada apa-apanya, berarti kehidupan kita di mana? Akhirat, bukan dunia. Dunia itu bukan kehidupan kita, cuman mampir sementara tadi. Surat 29, surat Al-Ankabut. Lihat, ayatnya ayat yang ke-64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau. Hanyalah permainan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah sesungguhnya kehidupan yang sebenar-benarnya. Jadi dunia bukan kehidupan, saudara sekalian. Dunia bukan kehidupan. Kehidupan akhirat itu yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamu. Sekiranya mereka mengetahui. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Dunia itu bukan kehidupan.
Cuman mampir sementara, saudara sekalian. Allahu Akbar. Lalu dengan ayat ini, apakah di usia kita yang senja masih terus mengejar dunia? Pangkat, kekayaan, kedudukan, jabatan yang itu tidak akan dibawa. Apa kita mau masuk mengejar-ngejar itu terus? Apa kita kemudian tergopoh-gopoh dengan dunia terus? Apa Anda lupa ada kehidupan abadi? Hidup dunia hanya sesaat. Mari kita berpikir, dunia itu cuma sementara, sesaat. Maka kata Allah, itu bukan kehidupan. Kehidupan kita yang sebenarnya itu akhirat. Kenapa? Karena dunia itu cuma sebentar sekali. Sebentar sekali. Kapan manusia menyadari bahwa hidup di dunia hanya sesaat? Nanti kalau sudah berjumpa dengan Robnya di padang mahsyar, saat mau dihisab, maka mereka baru sadar hidup dunia hanya sesaat. Betul, dan ini pasti. Manusia akan menyadari itu saat nanti berjumpa dengan Robnya di padang mahsyar. Lihat surat 23. Ayat 120 sampai ayat 112 sampai 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul, ketika Allah berfirman, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah bertanya, qala, Allah berfirman, labithum fil ard adada sinin. Hai manusia, berapa tahunkah lamanya kamu hidup tinggal di dunia? Berapa lama kamu hidup di dunia? Berapa lama kamu tinggal di bumi? Coba lihat. Kita hidup puluhan tahun. Bahkan ada yang 100 tahun. Lebih. Bahkan dahulu, umat-umat terdahulu, Nabiullah Adam alaihi salam, Idris, Nuh, dan yang lain hidup di atas 1000 tahun. Ketika ditanya Allah di padang mahsyar, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil adin. Wahai Allah, kami tinggal di bumi hanya sehari. Kami tinggal di bumi hanya setengah hari. Sehari atau setengah hari ya Allah. Nggak bertahun-tahun ya Allah. Fas'alil adin. Coba ya Allah tolong tanya sama yang menghitung. Bayangkan Pak. Kita ngitung umur. Saya yakin yang hadir ditanya umurmu berapa tahun bisa menjawab semua. Mungkin ada yang sudah 60 tahun lebih, 50 tahun lebih, bahkan 70 tahun, atau masih di bawah 50 tahun. Bertahun-tahun kita hidup di dunia, ditanya berapa tahun kamu tinggal di bumi. Sehari atau setengah hari. Apa kata Allah di ayat 114-nya? Qala, kata Allah. Allah menjawab, illa bithum illa qalilan. Kamu tidak pernah hidup di dunia kecuali hanya sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun. Jika kamu benar-benar tahu, hidupmu di dunia nggak sampai sehari, cuman sebentar. Allahu Akbar. Akan kita sia-siakan, saudara sekalian. Wahai para warga senior, wahai para jamaah yang masih muda sekalipun, kita nggak tahu kapan kematian menjemput. Apakah hidup kita itu gratis, enak, boleh berbuat seenaknya? Lihat sindiran Allah di 115-nya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu mengira, hai manusia, bahwa Allah menciptakan kamu itu main-main? Apakah Allah ciptakan kamu tidak ada maksud, tidak ada tujuan? Kamu boleh hidup seenaknya. Wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu mengira bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Hai manusia, apakah Anda mengira Anda tidak mati? Apakah Anda mengira kalau sudah mati nggak akan tanggung jawab di hadapan Allah? Ini sebuah ayat yang begitu menohok kita. Ayat yang begitu menghujam kita. Kita nggak gratis diciptakan Allah, saudara sekalian. Bukan untuk hidup di dunia berfoya-foya, bersenang-senang. Lalu lupa akan bekal akhirat. Tidak, demi Allah, tidak. Tapi untuk membekali diri dalam ketaatan. Untuk mencari berkah. Untuk mencari rahmat. Hayo kita kejar. Lalu kalau Allah katakan hidupmu cuma sebentar, berapa lama sesungguhnya kita hidup di dunia? Kata Allah, kamu nanti hanya menyadari bahwa hidupmu di dunia gak lama. Kalau sudah dibangkitkan di padang mahsyar, di saat kamu melihat betapa beratnya padang mahsyar, maka mereka semua menyangka, gak pernah hidup di dunia,
kecuali sesaat, bukan lagi setengah hari, bukan lagi apalagi sehari, bukan lagi sebentar, tapi sesaat, sedikit sekali waktu kita sesungguhnya. 10 surat Yunus ayat 45. Surat Yunus surat 10 ayat 45. Wa yauma yahsyuruhum, dan nanti pada hari ketika manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar, mereka berbaris-baris berkumpul di padang mahsyar. Ka'alam yalbathu illa sa'atam minan nahar. Mereka manusia baru menyadari, mereka merasa seakan-akan tidak pernah hidup berdiam di dunia, kecuali hanya sesaat saja pada siang hari. Sa'atam minan nahar. Yata'arafuna bainahum. Seperti karuan, mereka saling berkenalan sesama mereka satu sama lain. Subhanallah. Kapan itu dirasakan? Sudah di padang mahsyar. Yahsyuruhum, mereka dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah. Menyangka nggak pernah tinggal di bumi kecuali sesaat. Di siang hari seperti orang kenalan. Bapak Ibu, Allah hendak mengisyaratkan kepada kita, sepanjang apapun umurmu di dunia, hidupmu dibandingkan akhirat itu cuma sesaat, seperti orang kenalan di siang hari. Coba Bapak Ibu, kita coba merenung. Kalau kita hidupnya sesaat di siang hari seperti orang kenalan, berapa lama kira-kira? Bukankah orang kenalan paling cuma setengah jam paling lama? Paling 1/4 jam, paling 10 menit, mungkin 5 menit, mungkin bahkan ada yang cuma nanya nama, 1 menit sudah. Itulah kenalan. Seperti itulah kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Lama waktu yang ada di dunia dibandingkan dengan lama waktu akhirat. Dunia gak ada apa-apanya, saudara sekalian. Maka orang yang melupakan akhirat gara-gara terberdaya dengan dunia, kehidupan yang sesaat ini, Allah katakan ujung ayatnya, qad sungguh khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, yaitu hari berbangkit nanti. Wa ma kanu muhtadin. Mereka bukan orang yang mendapatkan petunjuk, rugi. Kenapa nggak dapat petunjuk? Karena yang dikejar dunia, dunia, dunia. Mari saudara sekalian, sekarang kita lihat. Kalau Allah katakan hidupmu di dunia cuma sesaat, berarti waktu yang akan kita lalui di akhirat nanti, dibandingkan waktu yang kita lalui sekarang di dunia ini, nggak ada bandingannya. Kecilnya luar biasa. Kenapa? Saudaraku seiman, pernahkah Anda menyadari waktu di akhirat itu dibandingkan waktu di dunia, bedanya jauh sekali? Kenapa Allah katakan ketika manusia sudah di padang mahsyar, sudah di akhirat, lalu dikatakan hidupmu di dunia hanya sesaat, seperti kenalan? Karena perhitungan waktu nanti di sisi Allah di yaumil akhir, dengan perhitungan kita waktu hidup kita di dunia, bedanya jauh sekali. Berapa perbandingannya? Coba lihat surat 22 ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa la yukhlifallahu wa'dah. Mereka meminta kepada Rasulullah, meminta orang-orang yang tidak mau dakwah, menerima dakwah Rasul, yang terlalu cinta dengan dunia, yang selalu memusuhi Islam, bahkan menentang kepada Rasul, ya Rasul, kalau memang ada azab, segerakan azab itu datang kepada kami. Wala yukhlifallahu wa'ada. Sedangkan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Azab itu bukan di dunia, azab itu nanti di neraka. Maka Allah ingatkan kepada orang yang menantang azab, seakan-akan merasa hidupnya hebat di dunia, lama di dunia. Allah jelaskan di ujung ayatnya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu, nanti di padang mahsyar di yaumil akhir, kita hidup sehari di sana. Sedangkan menurut perhitunganmu seperti 1000 tahun. Tolong saudara sekalian,
Camkan ayat ini. Kita hidup di dunia cuma sesaat. Puluhan tahun gak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Sehari akhirat sebanding dengan 1000 tahun. Berarti hidup Anda yang 100 tahun paling lebih kurang sekitar 1 jam. Hidup Anda yang sekarang 50 tahun lebih kurang setengah jam. Hidup Anda yang sekarang cuma berapa tahun, Anda akan hanya sesaat. Apakah hidup yang sesaat di dunia akan Anda sia-siakan untuk akhirat? Rugi. Pantas Allah katakan tadi di surat 10 ayat 45. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Rugi. Orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, mereka orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Mereka orang-orang yang selalu terlalu cinta dengan dunia. Mereka yang tergopoh-gopoh dengan dunia. Mengejar-ngejar dunia. Lagi-lagi yang terpikir dunia, dan dunia. Apakah kita akan terbarai seperti itu? Na'udzubillah. Semoga tidak. Saudara sekalian, dari ayat yang kita uraikan, dari hadis yang kita uraikan, saya yakin Anda sekarang paham. Dunia gak ada apa-apanya. Allah yang mengatakan itu. Tidak ada keindahan sedikit pun. Akhirat itu yang lebih kekal, itu lebih indah. Pada suatu ketika Rasulullah SAW sholat asar bersama para sahabat. Setelah selesai sholat, Rasul menghadapkan wajahnya seperti biasa, berzikir dan menghadap wajahnya kepada para sahabat. Apa yang Rasulullah ucapkan saat itu? Beliau mengatakan begini. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Walladzi nafsi biyadik, demi yang jiwaku berada di genggamannya. Demi Allah yang menggenggam jiwaku. Lau ra'aitu ma ra'aitu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Andai kata kamu telah melihat seperti apa yang telah aku lihat, niscaya kamu di dunia akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalau kamu tahu seperti apa yang telah aku lihat, kamu akan banyak nangis dan sedikit tertawa sepanjang hidupmu di dunia. Kemudian para sahabat tunduk mendengar itu. Abu Bakar yang persis di depan Rasulullah. Karena Abu Bakar safnya selalu paling depan di belakang Rasulullah. Persis. Menangis. Mendengar kata-kata Rasul. Beliau tunduk, air matanya bercucuran. Ada seorang sahabat yang bertanya. Qultu ya Rasulullah. Aku bertanya, wahai Rasulullah. Ma ra'aitu. Apa yang telah Anda lihat yang kami belum pernah lihat? Apa kata Rasulullah SAW? Beliau kembali bersumpah. Walladzi nafsi biyadik. Demi Allah, demi yang jiwaku di genggamannya. Inni ra'aitu nar wal jannah. Aku sudah melihat neraka. Aku sudah melihat surga. Maka bagi Rasul, nikmatnya dunia nggak ada apa-apanya. Karena beliau sudah melihat nikmatnya surga. Bagi Rasul, penderitaan susahnya dunia, suatu kesulitan dunia bertubi-tubi, nggak ada apa-apanya dibandingkan dahsyatnya neraka. Demi Allah, kalau kita seperti yang Rasul telah katakan, melihat, ya Allah nggak pernah cinta dengan dunia, tinggalin tuh dunia. Menangis kita dengan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Menangis kita insya Allah akan seluruh kesalahan dan dosa kita. Mungkin gak sempat kita ketawa, kecuali ketika mendapat kabar gembira dari Allah. Apa yang terjadi sekarang manusia? Di atas maksiat dia tertawa, di atas korupsi dia tertawa, di atas meninggalkan ibadah dia tertawa, di atas perbuatan dosa dia tertawa. Sedang meninggalkan perintah Allah dia bisa ketawa, saudaraku sekalian. Kapan dia menangis? Ketika nggak dapat dunia. Ini manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantas Nabi Saleh pernah mengingatkan kaumnya yang durhaka. Di surat An-Naml, surat 27, ayat yang ke-46. Qala, Nabi Saleh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah.
Kenapa kamu selalu berbuat keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Minta segera keburukan ditimpakan. Sebelum kebaikan kamu minta. Kenapa keburukan-keburukan yang selalu kamu dahulukan? Laula tastaghfirunallah. Andai kata kamu senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah, kenapa kamu gak mohon ampun atas kesalahan dan dosamu? Kenapa kamu gak menangis atas penyesalan, kesalahan dan dosamu? Kenapa gak mohon ampun kepada Allah? La'allakum turhamun, agar Allah merahmati kamu. Maka saudara sekalian, awali kita mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah karena kesalahan yang telah lalu, agar saat nanti suatu ketika Allah cabut nyawa kita, kita sudah bermohon ampun kepada Allah. Ini peringatan Nabi Saleh kepada kaumnya, sesungguhnya ada yang lebih lengkap yang Allah perintahkan kepada kita, umat Nabi Muhammad. Surat Hud, surat 11, lihat ayat 3. Allah perintah apa kepada kita semuanya? Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Hai hamba-hamba Allah, tiada ada di antara kita yang bersih dari kesalahan dan dosa. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Nasai dari Mahmud bin Labid, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu banyak salahnya. Apa? Dan bukan dari Mahmud bin Labid, saya keliru, dari Anas bin Malik. Setiap manusia banyak salah dan dosanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia yang banyak salah dan dosa, banyak-banyaklah bertobat. Maka perintah di sini. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu hai manusia beristighfar kepada Allah, mohon ampun segera kepada Allah. Summa tubu ilaih, kemudian bertobat kepadanya buruan sebelum terlambat. Kalau kamu selalu istighfar dan selalu mohon ampun dan bertobat, Allah janji, yumatti'akum mata'an hasana. Allah niscaya akan memberikan kepada kamu kenikmatan yang baik. Kenikmatan yang baik kepadamu di dunia ini. Mata'an hasana, kenikmatan yang baik, yang terus-menerus, ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Berkah Allah, rahmat Allah, Allah limpahkan. Dikasih nikmat yang baik terus-menerus. Bukankah itu keberkahan yang langgeng, yang terus-menerus? Istighfar, banyak-banyak bertobat. Wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan keutamaan kepada seorang hamba, karena hamba itu mau mencari keutamaannya. Yang mau beramal soleh, yang mau membekali diri sebaik-baiknya untuk bekal akhirat nanti. Wa in tawallau, jika kalian berpaling, nggak mau beristighfar, nggak mau kembali kepada Allah, nggak mau menuju kepada Allah, nggak mau membekali diri untuk bekal yang terbaik yang kamu bisa bawa menuju Allah, maka Allah cuma mengatakan di ujung ayatnya, Inni akhafu alaikum, sesungguhnya aku takut atas kalian, azab yaumin kabir, akan tertimpa azab di hari yang sangat besar. Maksudnya apa? Jika kamu di dunia tidak segera kembali kepada Allah, gak beristighfar, gak mohon ampun, gak bertobat, aku takut nanti kamu membawa dosa sehingga ditimpa azab neraka. Itulah azab pada hari yang sangat besar. Allah melalui ayat ini takut manusia makhluknya yang nggak mau istighfar, nggak mau bertobat, nggak mau membekali diri, ditimpa di azab yang paling berat, azab neraka di hari kiamat. Manusianya nggak takut. Allahu Akbar. Inilah saudara sekalian, ayat-ayat peringatan yang sangat jelas. Afwan, tema kita sesungguhnya amalan utama. Kok Pak Ustadz dari tadi nggak nyinggung amalan utama? Saya belum nyinggung amalan utama, karena saya hendak memberikan peringatan, wabil khusus untuk saya pribadi. Ayat-ayat yang sampaikan tadi. Kenapa kita harus beramal dengan amalan utama? Hidup nggak ada apa-apanya. Sesaat. Jangan tergopoh-gopoh dengan dunia. Yang memang manusia itu lebih cinta dengan dunia. Dengan ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, hadis-hadis yang saya sampaikan tadi, saya berharap kemudian kita nanti bersungguh-sungguh, bersemangat untuk beramal dengan amalan yang utama untuk bekal kita di yaumil akhir. Karena ini cukup panjang, nggak mungkin diuraikan dalam satu sesi.
Sesi ini saya hanya menginginkan bahwasanya hidup kita hanya sementara. Kenapa harus beramal dengan amalan utama? Adapun amalan utamanya apa? Insya Allah semoga nanti dipertemukan lagi oleh Allah di kajian yang lain. Kita akan membahasnya. Hari ini saya khusus mengetuk kita, saya secara pribadi dan para penjamaah sekalian. Sadarlah, hidup di dunia hanya sesaat. Dunia nggak ada apa-apanya. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Allah yang mengatakan, cuman sebentar. Akhirat itu khalidina fiha abada. Berjuta-juta tahun yang kita tidak pernah tahu. Selama-lamanya. Sementara dunia kita hanya sesaat seperti orang kenalan. Mungkinkah kita akan mengabaikan itu? Mungkinkah kita akan mengabaikan itu? Tidak mungkin. Saya tutup dengan sebuah ayat, sebuah hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Hadis ini menceritakan kondisi di mana suatu ketika Rasul sedang berjalan di sebuah kota Madinah, di saat itu sedang menurun jalanannya. Kemudian apa? Dilihatnya Rasul, yang beliau jalan paling depan ketika itu, dilihat ada bangkai teronggok, anak kambing kecil yang cacat. Maka bangkai anak kambing itu dipegang oleh Rasul dengan tangan kirinya, di kedua telinga yang cacat diangkat oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menawarkan bangkai anak kambing itu kepada para sahabat. Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan 1 dirham? 1 dirham itu kalau sekarang diekuivalenkan, perak itu lagi jatuh, paling sekitar 60, 50, atau 70 ribu lebih kurang. 1 dirhamnya perak. Ada nggak yang membeli kambing cuma 70 ribu? Sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, demi Allah, nggak ada gunanya. Itu adalah kambing yang sudah jadi bangkai, kecil cacat. Untuk apa kami beli? Rasulullah kemudian mengatakan, kalau begitu, adakah di antara kalian aku berikan hadiah cuma-cuma bangkai anak kambing ini? Kasih cuma-cuma, gratis. Apa kata para sahabat? Tidak demi Allah ya Rasulullah, kami tidak sudi. Itu sudah jadi bangkai, sudah cacat, hina bagi kami, nggak ada gunanya. Mending kami beli kambing yang masih hidup, yang sehat, dengan uang kami, yang bermanfaat. Subhanallah, semua menolak bangkai, dan semua menganggap hina. Apa kata Rasulullah? Wallahi, demi Allah, ad-dunya indallah ahwan min hadza. Dunia dan seisinya di sisi Allah lebih hina daripada pandanganmu terhadap bangkai ini. Kita lihat bangkai itu hina, saudara sekalian. Allah memandang dunia lebih hina daripada bangkai. Daripada anggapanmu terhadap bangkai. Kenapa manusia mengejar-ngejar bangkai dunia? Karena manusia tidak pernah menyadari akan ada hari akhirat. Kenapa manusia tergopoh-gopoh dengan dunia? Usia sudah senja, sudah senior, sudah pensiun, tapi terus dunia. Pantas tadi Rasul katakan di Sahih Muslim kan? Manusia tua tetapi dua nggak pernah tua. Yaitu nikmat pengen panjang umur dan pengen cinta harta dunia dan seisi. Wallahu a'lam. Semoga ayat-ayat dan hadis yang kita uraikan ini, insya Allah membawa bekal untuk kita. Menyadari untuk kita sesadar-sadarnya. Dunia nggak ada apa-apanya. Dunia cuma sesaat, dunia cuma sebentar, dunia nggak indah. Yang indah adalah akhirat. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, jika Allah mengizinkan kita berjumpa kembali, kita akan menguraikan tentang amalan yang utamanya itu apa. Supaya kita tidak menyesal nanti di saat kematian, apalagi nanti di padang mahsyar. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami uraikan. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Kami kembalikan kepada admin. Silakan. Jazakallah ahsanal jaza. Jazakumullah khairan katsira, guru kita Ustaz Ahmad Susilo, paparan yang begitu membuka mata dan pikiran kita tentang hidup meraih keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi barokah? Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita. Mungkin
ada dari jamaah yang ingin memperdalam atau ingin menanyakan tentang apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, silakan Bapak Ibu bertanya langsung kepada beliau. Pak Muhtar mungkin sambil menunggu ya Pak. Izin Pak. Ya. Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak atas paparan dan atau tausiahnya yang tadi sudah disampaikan, yang telah mengingatkan kami semua bahwa kehidupan dunia itu tidak ada artinya Pak dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi. Sekali terima kasih Ustadz atas paparannya, dan tentu bagi kita semua yang sudah tergolong warga senior, mungkin sudah saatnya ya untuk lebih memprioritaskan kehidupan dunia ini sebagai bekal akhirat yang kekal. Mudah-mudahan pada pengajian berikutnya kita dapat mendapatkan penjelasan ke amalan utama ya Ustadz yang nanti akan disampaikan, sehingga barangkali melengkapi apa yang sudah kita terima pada pengajian hari ini. Insya Allah. Semoga Allah mempertemukan kita. Kita diberikan kesehatan dan bisa ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Mungkin itu saja Pak Muhtar yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendar. Di belakang Pak Hendar masih ada yang ingin bertanya lagi. Dipersilakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita sudah berada di penghujung acara. Kami menghaturkan beribu-ribu terima kasih kepada guru kita, Ustadz Ahmad Susilo. Semoga Ustadz sehat selalu, dakwahnya semakin dicintai dan semakin meluas semesta alam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuki acara yang terakhir. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Acara yang terakhir adalah sesi foto bersama. Mungkin sudah disiapkan. Setelah acara hari ini doa Banda Ustadz, kami silakan. Jemaah sekalian, semoga uraian yang singkat tadi insya Allah mengingatkan kita masing-masing, dan insya Allah menjadikan kita lebih semangat dan lebih betul-betul meyakini akhirat itu lebih baik dari dunia, sebagaimana ayat-ayat dan hadis yang telah disampaikan. Dan insya Allah semoga kita betul-betul mampu untuk tetap istiqomah di atas keimanan dan ketakwaan kita, istiqomah dalam amal ibadah kita. Dan semoga Allah menjaga dengan petunjuknya kita bisa tetap istiqomah di atas yang hak, di atas siratan mustaqim, jalan yang lurus, yaitu senantiasa berdasarkan dengan dalil Al-Quran, Al-Hadis. Semoga kita selamat dalam kehidupan dunia sampai akhir nanti. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita, Allah senantiasa menjaga kita, Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita. Semoga kita kewafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Semua minallah, hablu minan nas, apapun yang kita lakukan semata-mata untuk mengharapkan ridhonya. Semoga Allah meridhoi kita kelak. Semoga kita menjadi pertemukan kelak di dalam surga. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Demikian Bapak-bapak dan Assalamualaikum Ibu-ibu untuk sekalian semuanya. telah ikuti Jazakallah acara khairan. demi acara. Mohon pamit. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur ini kita terus menambah pundi-pundi tabungan akhirat kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih Pak Hendar, Pak Harisman. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hendar. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ketemu lagi Pak, Ibu semuanya. Terima kasih Pak Hendar. Terima kasih Bu Ratna. Sampai ketemu. Sama Ibu, sampai ketemu lagi. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Izin live Ibu, terima kasih banyak dari anggota. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ratna, Ya, aku tidak pakai foto, nggak dandan soalnya. ya nggak apa-apa. Oh, ada Mbak Bu Arti. Iyo. Yo, salam Terima sehat kasih. selalu ya. Pak Ya, Arisman, amin. Terima kasih Pak Arisman, Pak Hindar ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadi. Terima Terima kasih. kasih juga. Assalamualaikum Pak Dadi. Salam sehat selalu. Pak Arisman, sehat Pak Arisman. Alhamdulillah banyak Pak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu Pak, sehat selalu Pak. Ya. Iya, terima kasih. Amin. Pamit ya Pak, terima kasih banyak Bapak Ibu. Amin Pak Arisman, Ya, Pak Dadi, Bu Arti, Bu Ratna. Ya Bu, Ya. sampai ketemu lagi. Maturnuwun, Sugeng Nuwun. Sonten, Izin live. Iya.